Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan terhubung dengan jurnalis Berita 1, Reza Pamungkas dari kawasan gedung DPR dan juga Mita Hapsari bersama juru kamera Farisa Elvandi di Jalan Medan Merdeka Selatan. Kita akan ke Reza terlebih dahulu untuk sore hari ini. Reza, selamat sore. Seperti apa situasi di gedung DPR untuk saat ini? Apakah mahasiswa Trisakti sudah sampai di sana dan seberapa banyak yang sampai? Ini kondisi gedung DPR MPR sudah kedatangan dari mahasiswa HSI yang melakukan orasi di depan gedung DPR MPR. Untuk mahasiswa Trisakti saat ini belum nampak ke gedung DPR MPR karena masih dalam perjalanan. Dan untuk tuntutan mahasiswa dari HMI sendiri ada beberapa tuntutan, yaitu ada 3 tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa dari pulihkan ekonomi dan politik nasional, berantas kompetensi pejabat, kembali informasi sipil. Seperti itu. Untuk apa? Dan beberapa hari ini disuarakan oleh mahasiswa atau masyarakat sipil. Tapi apa? Faktor tekanan, faktor dan sengaja menaikkan pengeluaran belanja. Kami sudah tahu betul. Indonesia merupakan negara hukum sudah jelas. Indonesia merupakan negara demokrasi sudah jelas. Dan tercatat dalam undang-undang. Semuanya sesuai diusahakan terkait dengan undang-undang tersebut. Orang-orang di dalam sana kita tahu betul sudah S1, sudah S2, sudah S3 terkait dengan komunikasi. Namun hari ini teman-temanku tidak ada sama sekali mencegah kebijakan yang di mana kita tidak dapat komunikasi. Maka kita akan tertinggi ataupun untuk segera persoalan-persoalan yang terjadi bangsa yang kita cintai. Oke, mungkin bukan di mana saya untuk memperpanjang nafas perjuangan kita sampaikan kepada operasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, susah. Baik, terima kasih untuk perwakilan cabang Jakarta. Selanjutnya kita akan menyampaikan orasi, yaitu untuk cabang Jakarta Selatan untuk menyampaikan jangan tutup saja pada. Ya, visual yang Anda saksikan saat ini adalah gambar yang ditampilkan oleh rekan kami Reza Pamungkas yang melihat langsung situasi aksi demonstrasi di gedung DPR. Tadi kami tidak mendengar dengan cukup jelas apa yang disampaikan oleh Reza, tapi kalau dari visual yang bisa kita lihat bersama ini, memang jumlah mahasiswa sepertinya tidak terlalu signifikan, sehingga arus lalu lintas juga masih mengalir begitu di kawasan depan gedung DPR. Dan tadi kita juga sempat melihat di materi awal bahwa mahasiswa sudah berangkat menuju ke kawasan gedung DPR dan sekarang mereka sudah sampai menyampaikan orasinya begitu di depan gedung DPR. Kita masih belum mengetahui sampai kapan aksi ini akan berlangsung. Sementara ini kalau dari visual yang saat ini terlihat nampak ada massa yang sedang berjalan mendekati gerbang dari gedung DPR yang berada di Senayan pada sore hari ini.
Jadi untuk Anda yang mungkin sedang menyaksikan Berita Satu Sore dan hendak melintas dari arah Semanggi menuju Selipi, Anda patut untuk perhatikan situasi ini bahwa aksi demonstrasi oleh para mahasiswa sedang berlangsung di sana. Kami juga nantinya akan terus mengupdate situasi yang ada begitu untuk mencari tahu apa kemudian inti atau orasi yang disampaikan dari mahasiswa. Apa yang menjadi tuntutan dari para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di gedung DPR MPR ini. Nampak kita lihat ada mahasiswa dengan jas merah begitu ya, yang saat ini mendekati kawasan gedung DPR MPR, dan saat ini mereka bergabung dengan massa yang sudah menggelar aksi terlebih dahulu karena memang sudah ada mobil komando yang terlebih dahulu berada di depan gedung DPR MPR ini. Jadi belum saya memulai orasi, jangan teman-teman untuk berfokus sebagai kenal dari sebuah kita. Kalau kita membangun kita yang luar tidak dimanapun, kita yang dimanapun, kita yang dimanapun, kita datang di bawah naungan Indonesia. Titik nanti kami akan mencoba aksi mahasiswa yang digelar hari ini memang tersebar di beberapa titik. Nanti kami juga akan coba untuk berikan pantauan terkini untuk Anda dari lokasi digelarnya aksi demonstrasi oleh para mahasiswa yang berlangsung pada hari ini. Kita tadi sudah terhubung dengan Reza yang berada di depan gedung DPR. Sekarang kita akan mencoba untuk terhubung juga dengan Mita yang saat ini berada di kawasan sekitaran Monas begitu ya. Mita, selamat sore. Kalau di tempat Anda sekarang ini persisnya ada di mana? Ceritakan pada kami. Ada mahasiswa dari universitas mana saja yang menggelar demonstrasi dan apa yang jadi tuntutan mereka di sana? Ya, selamat sore Dev dan juga pemirsa Berita Satu. Saya sekarang berada di kawasan Patung Kuda, tepatnya di Jalan Merdeka Selatan atau tepatnya di sekitar kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Tadi sekitar pukul 15.30 ada sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam BEM Persatuan Indonesia telah selesai melakukan aksi unjuk rasa yang berlangsung selama 1 jam. Berdasarkan pantauan kami, para mahasiswa yang berjumlah sekitar 100 orang tiba di kawasan Patung Kuda sekitar pukul 12.40 setelah melakukan aksi long march dari kawasan Menteng Jakarta Pusat. Namun saat ini bisa saya laporkan pada pukul 15.40 jalan yang tadinya di Jalan Merdeka Selatan yang sempat ditutup oleh massa mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa sempat ditutup, namun saat ini telah kembali dibuka begitu. Saat ini di Jalan Merdeka Selatan arah barat ada 2 lajur yang dibuka menuju ke arah barat atau ke arah Bank Indonesia begitu. Sementara untuk Jalan Merdeka Selatan arah timur ada 1 lajur yang dibuka, sementara 1 lajur lainnya ditutup barikade dari pihak kepolisian. Namun tadi saat aksi demonstrasi masih berlangsung, arah Jalan Merdeka Selatan arah barat ditutup 2 lajur dan hanya dibuka 1 lajur untuk masyarakat melintas dari arah timur ke arah barat. Namun demikian, Dev dan juga pemirsa, memang rencananya dikabarkan oleh kepolisian yang bertugas di lokasi, rencananya masih akan ada aksi lainnya yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa maupun aliansi lainnya seperti dari Himpunan Mahasiswa Islam dan juga dari PMI maupun juga dari aliansi mahasiswa lainnya yang akan melakukan aksi serupa di kawasan Patung Kuda ini. Namun untuk saat ini tepatnya pukul 15.40 Jalan Merdeka Selatan masih bisa dilintasi oleh masyarakat. Namun demikian memang jika nanti demo kembali dilakukan oleh mahasiswa dari aliansi lainnya, maka pengalihan lalu lintas bisa saja dilakukan. Dan kalau tadi dari 100 mahasiswa yang telah melakukan aksi unjuk rasa, yang tergabung dari 12 perguruan tinggi termasuk dari Universitas Jayabaya maupun juga Universitas Nahdlatul Ulama, mereka menyampaikan ada 5 tuntutan. Salah satunya adalah yang pertama mendesak pemerintah untuk mengevaluasi program
makan bergizi gratis maupun juga koperasi desa atau merah putih. Kemudian tuntutan kedua adalah mengecam segala bentuk persekusi terhadap ruang diskusi di publik. Kemudian ketiga, mahasiswa juga mendesak pemerintah menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi maupun juga non-subsidi. Keempat, mahasiswa mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Kemudian kelima, mahasiswa juga meminta pejabat publik untuk menjadi penghubung aspirasi rakyat, bukan memperkeruh keadaan dengan menyuarakan vokal yang menyinggung atau nirempatik terhadap masyarakat. Dev. Baik Mita, jadi ini memang ada beberapa tuntutan begitu ya, ada dari program-program pemerintah, kemudian juga persoalan kenaikan harga BBM non-subsidi yang kemarin, kemudian juga meminta agar pejabat lebih bisa menjadi jembatan bagi aspirasi ya. Tadi juga Anda sebutkan jalanan masih akan ditutup begitu untuk beberapa waktu ke depan, adakah waktu yang pasti sampai jam berapa begitu Mita? Ya Dev, mengenai rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan Merdeka Selatan atau di kawasan Patung Kuda ini bersifat situasional, tergantung dengan kondisi aksi unjuk rasa yang terjadi di kawasan Patung Kuda. Tadi sekitar pukul 14.30 hingga 15.30 memang Jalan Merdeka Selatan sempat ditutup sebagian, namun masih bisa dilintasi oleh pengendara kendaraan bermotor dari kedua sisi. Namun demikian, setelah aksi unjuk rasa selesai pada pukul 15.30, jalanan kembali dibuka meskipun ada satu lajur di kedua sisi yang ditutup oleh barikade kepolisian. Dan nantinya memang jika aksi unjuk rasa akan kembali dilakukan oleh massa lainnya, maka rekayasa lalu lintas tidak menutup kemungkinan akan dilakukan di kawasan Jalan Merdeka Selatan. Untuk itu, bagi masyarakat yang melintasi di kawasan Jalan Merdeka Selatan untuk bersiap mencari alternatif jalan lain jika nantinya Jalan Merdeka Selatan akan ditutup bila dilakukan aksi unjuk rasa lainnya. Dev. Kalau begitu, kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan saat ini bisa dilintasi, tapi untuk Anda yang akan mengarah ke Budi Kemuliaan atau menuju ke arah Gambir dan Tugu Tani, harap perhatikan lagi karena masih ada kemungkinan aksi demonstrasi akan digelar lagi dan rekayasa lalu lintas akan kembali berubah. Mita Hapsari dan juru kamera Farisa Elvandini melaporkan langsung dari kawasan Medan Merdeka Selatan. Sebelumnya ada Reza Pamungkas dari kawasan Gedung DPR MPR. Selamat kembali bertugas teman-teman, hati-hati selama berada di lokasi.